Selamat datang di video ini. Tiongkok memimpin konstruksi global dengan teknologi canggih dan insinyur terampil, mengirimkan struktur infrastruktur yang luas untuk pertumbuhan ekonomi. Pertaruhan Tiongkok senilai 100 miliar dolar di Dubai adalah masa depan infrastruktur global dengan Tiongkok sebagai garda depan konstruksi. Inovasi proyek kereta api monumental di Dubai menjanjikan tidak hanya untuk membentuk kembali cakrawala kota, namun juga untuk mendefinisikan kembali standar transportasi internasional. Dubai menonjol di antara kota-kota global karena keindahannya yang luar biasa, sebagian besar karena kegemarannya membangun struktur mega yang mewah untuk memamerkan kekayaannya kepada dunia. Upaya kereta api ini melambangkan ambisi dan kemewahan Dubai, mewakili salah satu proyek termegahnya. Proyek kereta api ini tidak hanya bertujuan untuk menyatukan ketujuh Emirat UEA tetapi juga untuk mendorong kemajuan perdagangan dan masyarakat di seluruh kawasan GCC. Dewan Kerjasama Teluk yang terdiri dari 6 negara anggota memulai studi pada tahun 2004 untuk mengeksplorasi kelayakan jaringan kereta api regional. Namun, baru 5 tahun kemudian langkah-langkah konkret diambil. Pada bulan Juni 2009, kereta api EAD didirikan setelah berlakunya Undang-Undang Federal Nomor 2. Dengan mandat untuk mengawasi pembangunan dan pengoperasian sistem kereta api nasional perdana Uni Emirat Arab yang melayani penumpang dan barang. Jaringan ambisius ini bertujuan untuk menghubungkan UEA dengan pusat industri dan perumahan utama, serta jaringan kereta api yang bertetangga dalam kerjasama Dewan Kerjasama Teluk. Proyek ini bernilai sekitar 14 miliar dolar, sebagian besar dibiayai oleh Emirates, dan sisanya ditanggung oleh pemerintah Abu Dhabi dan pemerintah federal UEA. Infrastruktur kereta api ini mencakup 1.200 km dan merupakan komponen penting dari inisiatif kereta api GCC senilai 100 miliar dolar yang dirancang untuk membangun konektivitas antara UEA dan negara-negara tetangganya, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Segmen barat dari kereta api ini menghubungkan dengan Arab Saudi, sedangkan bagian timur menghubungkan dengan Oman. Jaringan ini melintasi Emirates dan melewati kota-kota terkemuka seperti Abu Dhabi, Sharjah, dan Dubai sebelum memanjang ke utara. Fase awal selesai pada tahun 2016, dengan operasi yang diresmikan sepanjang rute 264 km yang menghubungkan ladang Gassah dan Habshan dengan kota pelabuhan Ruwais. Rute ini secara efisien mengangkut butiran belerang dari Abu Dhabi Selatan ke pusat industri AI Ruwais untuk pemrosesan dan ekspor. Mampu menangani 22.000 ton belerang setiap hari di 110 gerbong yang dikelola oleh Etihad Rail DB, perusahaan patungan antara Etihad Rail dan Deutsche Bahn. Sejak awal berdirinya, rute ini telah mengangkut sekitar 30 juta ton belerang tanpa cedera atau penundaan yang signifikan, sehingga menunjukkan efisiensinya. Setiap perjalanan kereta api menghilangkan kebutuhan akan 300 truk, menghasilkan penurunan emisi karbon dioksida sebesar 80%. Proyek perkereta-apian ini mencakup berbagai komponen, termasuk sistem komunikasi, pembangunan jembatan, dan depo kereta api pusat di Mirfa, yang penting untuk pemeliharaan dan pengoperasian. Kontrak untuk fase ini diberikan pada tahun 2018, dengan konstruksi dimulai pada tahun 2020 dan jalur pertama dibangun pada tahun 2021. Fase kedua kereta api Etihad membentang 605 km dari Gueifat di perbatasan Saudi hingga Fujairah di pantai timur UEA. Konstruksi dimulai pada awal tahun 2021, dan fase ini dengan bangga selesai pada tanggal 28 Februari 2023, memperpanjang total panjang jalur hingga 900 km. Dengan mematuhi standar internasional, jaringan ini memiliki 38 lokomotif dan lebih dari 1.000 gerbong yang mampu mengangkut beragam barang dengan kekuatan 4.500 tenaga kuda, menjadikannya sebagai salah satu mesin kereta barang paling kuat di Timur Tengah. Kereta ini mencapai kecepatan hingga 120 km per jam dan dirancang untuk tahan terhadap medan gurun dan iklim ekstrim untuk kinerja optimal.
Kolaborasi dari 11 kontraktor, 25 konsultan, dan 28.000 individu dengan total 133 juta jam kerja sangat penting untuk penyelesaian proyek ini. Jaringan ini mencakup berbagai medan yang memerlukan pembangunan 593 jembatan, 9 terowongan, dan penggalian 120 juta kubik meter dari bumi dan batuan. Tahap kedua, yang dikenal sebagai paket A, melibatkan pembangunan jalur sepanjang 139 km yang menghubungkan Gueifat ke Ruwais, menghubungkan UEA dan Arab Saudi melalui jaringan tahap pertama. Dengan ini, proyek kereta api Etihad Rail tidak hanya melambangkan inovasi dan ambisi Tiongkok dalam infrastruktur global tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi Dubai serta kawasan GCC. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kontrak desain dan konstruksi tahap ini diberikan kepada usaha patungan antara perusahaan teknik sipil negara Tiongkok dan perusahaan rekayasa dan konstruksi perumahan Korea. Paket B dan C, yang mencakup rekayasa dan konstruksi dari tahap pertama hingga Al-Awir dan Dubai. Masing-masing dikelola bersama oleh China Railway Construction Corporation dan kontraktor umum Kantoor Transport and General Contracting Company. Paket B yang membentang sepanjang 168 km menghubungkan Gueifat ke Liwa Oasis, sementara paket C memanjang dari Liwa Oasis ke Al-Ain sepanjang 94 km dengan percabangan hingga Jebel Ali. Paket D sepanjang 145 km akan menyambung ke Pelabuhan Fujairah pada tahap selanjutnya. Paket C melintasi dari perbatasan Dubai, Sharjah melalui Sharjah, Fujairah, dan Ras Al Khaimah. Kontrak untuk paket D diberikan kepada perusahaan patungan antara China Railway Construction Corporation dan National Projects Construction, NPC. Tahap ini mencakup pembangunan 35 jembatan, 32 underpass, dan 15 terowongan sepanjang 16 km melalui Pegunungan Hajar, menggunakan teknologi terowongan ledakan untuk mengangkut kelayanan penumpang. Jaringan ini bertujuan untuk mengangkut 36,5 juta penumpang setiap hari antara kota-kota besar UEA pada tahun 2030. Terintegrasi dengan solusi transportasi cerdas. Waktu perjalanan akan berkurang secara signifikan, memungkinkan perjalanan dari Abu Dhabi ke Dubai dalam 50 menit dan Abu Dhabi ke Fujairah dalam 100 menit. Kereta penumpang akan beroperasi dengan kecepatan hingga 200 km per jam dan dapat menampung sekitar 400 penumpang. Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Rashid memuji program kereta api ini sebagai proyek paling signifikan di UEA untuk 50 tahun ke depan. Rashid Al-Owais, Direktur Koordinasi Teknis di Etihad Rail, menekankan bahwa kereta api ini akan merevolusi transportasi barang dan orang di seluruh UEA, meningkatkan efisiensi dan memfasilitasi peningkatan perdagangan regional. Kereta penumpang mewah, bagian dari kesepakatan baru dengan Arsenal Italia, akan melakukan perjalanan antara Liwa Oasis dan Abu Dhabi, serta dari Abu Dhabi ke Fujairah. Kereta ini terdiri dari 15 gerbong mewah yang menampilkan desain yang terinspirasi oleh budaya UEA dan akan dibangun di Italia Selatan. Kereta ini akan melintasi Abu Dhabi, Dubai, dan Fujairah, menawarkan pemandangan indah pegunungan dan gurun yang berbatasan dengan Oman. Stasiun penumpang pertama akan berada di Fujairah, menghubungkan 11 wilayah dari Al-Ain hingga Fujairah. Etihad Rail telah menandatangani perjanjian awal dengan Uber untuk logistik, dengan lebih dari 2/3 rute telah selesai. Meskipun belum ada tanggal mulai untuk layanan penumpang yang diumumkan, setelah beroperasi, jaringan kereta Etihad akan membentang sepanjang 1.200 km, menghubungkan UEA dengan negara-negara tetangga. Kereta api Etihad selaras dengan visi ekonomi Abu Dhabi 2030, yang bertujuan untuk mendiversifikasi perekonomian kawasan dan mendorong pertumbuhan sosioekonomi.
Jaringan kereta api ini siap menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dengan antisipasi manfaat hingga 200 miliar dolar bagi negara, dengan mengurangi biaya transportasi secara signifikan bagi industri di seluruh wilayah GCC. Etihad Railways akan mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing pasar. Penghematan biaya ini akan memungkinkan dunia usaha untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekspansi ekonomi di Timur Tengah. Selain itu, jalur kereta api diharapkan dapat menawarkan alternatif yang berkelanjutan baik untuk angkutan barang maupun penumpang, sehingga mengurangi kecelakaan mobil di jalan-jalan negara tersebut. Diperkirakan bahwa transisi ke kereta api ini dapat mencegah 670 tabrakan dan 52 kematian setiap tahunnya, sehingga menghasilkan proyeksi manfaat sebesar 20 miliar dirham selama 40 tahun. Setelah selesai, kereta api Etihad diharapkan dapat menampung sekitar 36,5 juta penumpang setiap hari dan 50 juta ton kargo, secara signifikan mengurangi emisi transportasi jalan raya. Ini sejalan dengan komitmen UEA terhadap agenda Net Zero 2050, yang bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 dari transportasi jalan raya hingga 21% setiap tahunnya, sehingga memerangi perubahan iklim dan mendorong keberlanjutan. Dengan perkiraan volume lalu lintas, jaringan kereta api dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 2,2 juta ton per tahun, setara dengan menghilangkan hingga 375.000 kendaraan dari jalan raya. Apa peran pembangunan infrastruktur besar-besaran dalam membentuk masa depan konektivitas global dan pertumbuhan ekonomi? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan perspektif Anda di bagian komentar di bawah. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.